Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan spoiler Donghua ni Tianji Jun. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah memverifikasi pil dari Lu Yi, Tan Xiying segera meminta Tan Yun mengeluarkan pilnya Tan Yun. Tan Yun menjawab murid mematuhi perintah. Dengan lambaian tangan kanannya, 12 pil hitam terbang keluar dari kuali pil dan melayang di udara. Di dalam setiap pil ada janin pil berwarna putih. Itu persis sama dengan yang dibuat oleh Lu Yi. Keduanya adalah pil terhormat tingkat tinggi, yaitu pil jiwa. Melihat adegan itu, Shen Subing di bawah panggung tiba-tiba menjadi cemas. Itu karena Lu Yi terlebih dahulu membuat pil terhormat di tingkatan tinggi. Shen Subing mengepalkan tangannya, air mata mengalir di pipinya. Tak hanya itu, Mu Mengyi dan Jian menjadi cemas guys. Xian Er di bawah panggung berkata di dalam hatinya, Tan Yun akan berakhir hari ini karena kesombongannya sendiri. Jika tadi Tan Yun langsung membuat pil saja, maka dia tidak akan kehilangan nyawanya. Tak hanya itu, semua murid yang kini menonton juga menjadi kaget. Mereka tidak menyangka Tan Yun sebenarnya adalah seorang alkemis terhormat di tingkat suci. Itu karena Tan Yun benar-benar berhasil membuat pil terhormat tingkatan tinggi dan juga menerobos ke alam pemurnian jiwa di tingkat kelima. Tetapi sangat disayangkan karena tetua keempat lebih dulu membuat pil terhormat di tingkatan tinggi. Satu murid jenius akan menghilang. Semua diaken memandang Tan Yun, semuanya tercengang, hati mereka terguncang. Lu Yi, Chen Shui Yue, dan semua tetua di atas panggung merasa ngeri dengan pencapaiannya si Tan Yun yang seorang alkemis terhormat di tingkatan suci. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Tan Yun mulai belajar keterampilan pil ketika masih di dalam rahim ibunya, itu tidak mungkin bisa mencapai alkemis terhormat di tingkat suci. Pada saat yang sama, Gong Sun Yang Chun yang berada di langit terkejut dan berkata, Tan Yun ini sebelumnya bukan siapa-siapa, aku harus menjadikan dia muridku dan menggunakannya. Mereka yang mengikuti aku akan makmur dan mereka yang menentangku itu akan dihabisi. Pada saat ini, Ketua Tantai menatap Gong Sun Yang Chun lalu bergumam di dalam hatinya. Untuk kamu gunakan, lalu kamu mengkhianati sekte ini, kamu akan aku habisi. Di sisi lain, Lu Yi memandang Tan Yun, dia tertawa dan berkata, Tan Yun, kamu luar biasa. Tetua ini tidak pernah mengagumi murid manapun kecuali dirimu. Kamu sangat muda tetapi sudah menjadi alkemis terhormat di tingkat suci. Kamu benar-benar membuat tetua ini panik. Tapi sayang sekali, aku lebih cepat darimu, itu artinya kamu telah kalah. Mendengarkan hal itu, Tan Yun juga tersenyum dan berkata, Tetua keempat, apa yang kamu banggakan? Kamu membutuhkan waktu 8 tahun untuk membuat pil terhormat di tingkat tinggi. Sementara aku hanya 3 tahun 1 bulan saja. Lu Yi berkata dengan marah, hanya 3 tahun 1 bulan, siapa yang ingin kamu bodohi? Tan Xiying melirik Tan Yun dengan kagum dan berkata, Tetua keempat, apa yang dikatakan Tan Yun memanglah benar. Lu Yi menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya. Kemudian dia bertanya pada Hanyong yang berada di kerumunan. Di sana Hanyong menarik napas dalam-dalam lalu berkata, apa yang dikatakan kepala Tang itu memang benar adanya. Mendengarkan hal itu, tubuh Lu Yi bergetar dan berkata, aku tidak peduli. Menurut aturan, aku yang keluar terlebih dahulu dan aku yang menang. Sekarang aku akan menghabisimu. Shen Subing, Mu Mengyi, dan Jian mereka menjadi cemas. Tepat ketika Tan Xiying, Gong Sun Yang Chun, dan Ketua Tantai ingin bergerak. Tiba-tiba Tan Yun berkata, Tetua keempat, maafkan aku, kamu tidak bisa menghabisiku. Lalu beberapa pil terbang keluar satu demi satu dari kuali pil lagi. Semua orang itu merasa ngeri karena ternyata Tan Yun membuat 16 pil terhormat di tingkat tinggi, yaitu pil jiwa. Dalam persepsi semua orang, satu kuali pil tidak bisa menghasilkan 16 pil sekaligus. Tetapi bagaimana bisa Tan Yun membuat 16 pil sekaligus ya? Mereka berpikir Tan Yun berbuat curang. Lu Yi berkata dengan sangat marah, kamu berbuat licik, kamu pasti sudah menyembunyikan 16 pil terhormat tingkat tinggi di dalam kuali sebelum kompetisi.
Begitu kata-kata itu terdengar, sebagian besar tetua setuju dengan si Luyi. Lagi pula mereka tidak pernah mendengar dan belum pernah melihat fakta bahwa dalam satu kuali pil itu bisa menghasilkan 16 pil sekaligus. Bahkan Tan Siying juga tidak bisa menebak apakah Tan Yun berbuat curang ataukah tidak. Di antara para tetua, Han Chai dan Wei Yue berteriak paling kencang. Karena begitu Tan Yun menang, maka Han Chai hanya akan mendapatkan tambang batu roh di tingkat rendah. Sementara Wei Yue itu tidak mendapatkan apa-apa. Pada saat ini, hanya Gong Sun Yang Chun dan Ketua Tanta yang tahu bagaimana Tan Yun tidak curang. Alasan mereka berdua tahu bahwa Tan Yun tidak curang itu karena mereka telah melihat proses Tan Yun membuat pil. Tetapi, mereka juga tidak bisa mengerti bagaimana bisa Tan Yun membuat 16 pil sekaligus. Gong Sun Yang Chun sangat mengagumi Tan Yun. Dia sangat senang bahwa divisi pil memiliki murid yang begitu jenius. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Gong Sun Yang Chun ingin Tan Yun menjadi muridnya. Gong Sun Yang Chun juga memiliki prinsip bahwa siapa yang mengikutinya akan menjadi makmur dan siapa yang menantang dirinya akan dihabisi. Pada saat ini ada kekacauan di atas panggung. Semua orang mendengar bahwa Luyi mengatakan Tan Yun berbuat curang dan mereka percaya hal itu. Tanpa menunggu Tan Yun bicara, San Shubing berkata dengan dingin, "Luyi, jika kamu tidak bisa membuat 16 pil sekaligus, bukan berarti orang lain tidak bisa melakukan hal itu." Tan Yun berkata, "Tetua keempat jangan omong kosong. Karena kamu percaya bahwa pil ini tidak dibuat olehku, bagaimana jika kita membuat kesepakatan yang baru? Jika pil itu dibuat olehku, maka tambang batu roh tingkat atas yang kamu dapatkan akan menjadi milikku. Kemudian kamu berlutut di depanku dan biarkan aku menamparmu sebanyak 3 kali. Setelah itu kamu pergi ke makam Song Hong dan berlutut selama 3 hari. Apakah kamu berani ataukah tidak?" Mendengarkan hal itu, Luyi berkata, "Mengapa tetua ini tidak berani? Lalu apa yang aku dapatkan jika aku yang benar?" Sen Shubing menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Luyi, karena putramu Luwu mati di gerbang dalam, kamu pasti menginginkan nyawaku. Baiklah, kamu dapat mengambil hidupku jika memang pil itu bukan Tan Yun yang membuatnya." Mendengarkan hal itu, Tan Yun terkejut, dia merasakan kehangatan di dalam hatinya. Tan Yun tidak pernah berpikir bahwa saat ini Sen Shubing akan mempercayai dirinya. Tang Siying berkata, "Shubing, apakah kamu gila? Mengapa kamu begitu gegabah?" Tanpa menunggu kata-kata Tan Siying selesai, Luyi berkata, "Baiklah, aku setuju." Begitu suara itu terdengar, Gong Sun Yang Chun di langit tiba-tiba mengerutkan kening. Jelas dia ingin menghentikannya tetapi sudah terlambat. Luyi berkata, "Tan Yun tetua ini tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membuktikannya kepada semua orang. Bagaimana cara kamu bisa membuat 16 pil sekaligus?" Tan Siying menatap Tan Yun dengan harapan dan berkata, "Tan Yun, katakan padaku bagaimana caranya." Mata semua orang tertuju pada Tan Yun. Kebanyakan orang penuh rasa ingin tahu, beberapa orang penuh dengan penghinaan. Tan Yun berkata, "Pada saat itu ada 4 teknik dalam membuat pil. Keempat teknik itu adalah 12 rangkaian teknik pil, 16 rangkaian teknik pil, 32 rangkaian teknik pil, dan 64 rangkaian teknik pil. 12 rangkaian teknik pil mengacu pada suatu kuali pil dapat membuat 12 pil. Dan sampai ke 64 rangkaian teknik pil yang mengacu pada satu kuali pil itu dapat membuat 64 pil sekaligus. Namun waktu telah berlalu dan seiring berjalannya waktu 16, 32, dan 64 rangkaian teknik pil itu telah dilupakan oleh para alkemis. Melupakan itu tidak buruk dan ketidaktahuan itu juga tidak buruk. Tetapi hal yang paling buruk adalah orang yang terlalu buta dan percaya diri seperti Luyi. Luyi sangat marah dan berkata, "Kamu bocah sialan, kamu hanya membuat-buat saja." Wajah Luyi memerah, dia melampiaskan telapak tangannya ke arah Tan Yun. Tiba-tiba kekuatan spiritual melesat ke arahnya Tan Yun. "Luyi, kamu ceroboh." Sebuah suara terdengar dari langit. Luyi ditekan oleh sebuah kekuatan yang kuat. Selain itu, kekuatan spiritual yang melesat ke arah Tan Yun juga menghilang. Menghadapi tekanan yang kuat, Luyi terlihat panik. Detik berikutnya di atas panggung, seorang lelaki tua menatap semua orang dan berkata, "Apa yang dikatakan Tan Yun itu memang benar. Melupakan bukan hal yang buruk dan ketidaktahuan juga tidak buruk. Tetapi yang buruk adalah kepercayaan diri yang berlebihan."
Menurut catatan, di zaman kuno memang ada 4 jenis rangkaian teknik pil. Tetapi di zaman kuno 60 rangkaian teknik pil itu telah hilang. Pada periode kuno 32 rangkaian teknik pil juga telah menghilang. Pada abad pertengahan jumlah orang yang mengetahui 16 rangkaian teknik pil itu tidak lebih dari 5 orang. Dan sekarang aku sangat bersyukur bahwa Sekte Suci Huangpu memiliki Tan Yun. Begitu selesai berbicara, orang tua itu menghilang dari pandangan semua orang. Tepat ketika semua murid dan diaken menjadi bingung, Tan Xiying tiba-tiba membungkuk ke arah langit dan berkata, "Junior memberi hormat pada kepala sekte lama." Semua tetua berlutut dengan gembira dan berkata, "Junior memberi hormat pada sekte lama." Pada saat ini semua murid menjadi tahu bahwa orang itu adalah mantan kepala sekte 4000 tahun yang lalu. Ya, benar saja orang tua itu adalah Dan Tayu, salah satu senior Sekte Suci Huangpu. Sebuah suara masuk ke dalam telinga Xian Er. "Cucu perempuanku yang baik, Tan Yun benar-benar luar biasa. Jika kamu menikah dengannya itu sebuah anugerah bagimu." Selain itu, sebuah suara juga masuk ke dalam telinga ketua Tantai. "Nah, identitas Tan Yun tidak sembarangan. Tan Yun bahkan memahami 16 rangkaian teknik pil. Kamu harus berhati-hati bahwa dia bisa jadi salah satu mata-mata." Pada saat ini pencapaian keterampilan Tan Yun menimbulkan kegemparan bagi semua orang. Sen Subing mengerutkan kening dan bibirnya dan tertawa. Dan di saat ini pandangan semua orang terhadap Tan Yun menjadi berubah. Semua orang seperti tidak bisa mempercayai hal ini. Lu Yi merasa malu dan merasa gemetar karena dia telah mengingat kesepakatannya dengan Tan Yun. Begitupun Tan Xiying dan para tetua menatap Tan Yun dengan cukup kaget. Mereka tiba-tiba merasa bahwa identitas Tan Yun itu tidak sederhana. Menurut mereka Tan Yun memiliki latar belakang yang sangat dalam. Jika tidak, bagaimana mungkin Tan Yun menjadi alkemis terhormat di tingkat suci di usia yang begitu muda? Selain itu, Tan Yun juga bisa menggunakan 16 rangkaian teknik pil yang telah hilang di abad pertengahan. Para murid di bawah Sen Subing, mereka memandang Tan Yun dengan penuh rasa kagum. Tan Xiying berkata, "Tan Yun, kamu menang dengan sempurna." Tentu Tan Yun yang mendengarnya berterima kasih dan merasa tersanjung. Setelah itu Tan Xiying pun mengumumkan bahwa Tan Yun menjadi pemenangnya. Tiba-tiba teriakan keras di atas panggung terdengar merayakan kemenangan Tan Yun. Kecuali murid-murid Lu Yi yang kini dia membisu. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langkah apalagi yang akan Tan Yun lakukan untuk menggemparkan semua orang? Karena ceritanya sudah usai, maka langsung aja sebut sebuah kata pamungkas untuk mengakhiri video kali ini. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.